Perkenalkan, nama saya Skolastika Salviapsari dari kelas 9C nomor absen 25. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu kerajinan berbasis media campuran. Emang kerajinan berbasis media campuran itu apa? Nah, di sini kita dapat tahu bahwa kerajinan berbasis media campuran merupakan kerajinan yang bertujuan untuk mengubah suatu bentuk benda dengan memadukan dua bahan baku, dominan dan tambahan. Tujuannya adalah untuk membuat suatu kerajinan tersebut terlihat lebih menarik namun tetap mempertahankan fungsi aslinya. Nah, kerajinan berbasis media campuran ini ternyata lebih menghemat bahan baku utama loh. Lalu kita pergi ke prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah produk kerajinan, kita harus memiliki strategi tertentu agar produk yang kita buat terlihat menarik. Strategi-strategi tersebut dapat kita pahami melalui prinsip kerajinan berbasis media campuran sebagai berikut. Merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia agar bahan tersebut tidak membahayakan manusia atau alam. Bahan yang digunakan tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu karena semua itu tergantung pada rancangan kebutuhan produk yang akan kita buat. Lalu bahan yang digunakan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, seperti bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, ataupun bahan alam dengan bahan buatan. Lalu masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang mendukung wujud keindahan dari sebuah produk. Dan yang terakhir, penggabungan bahan yang akan dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya agar produk tersebut dapat terjadi kesatuan. Lalu stilasi adalah menyederhanakan dengan cara menambah atau mengurangi sebuah bentuk. Strategi rancangan stilasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap produk kerajinan yang akan diubah menjadi kerajinan berbasis media campuran. Lalu deformasi diartikan sebagai perubahan suatu bentuk yang terjadi secara permanen dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk-bentuk yang benar-benar baru. Jenis dan karakteristiknya. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Lalu contoh jenis bahan buatannya yaitu plastik, chips, fiberglass, dan sebagainya. Lalu produk dan proses kerajinannya. Rancangan merupakan suatu gambar rencana atau sketsa yang harus diikuti oleh proses membuat karya nantinya. Produk kerajinan berbasis media campuran dibagi berdasarkan bahan utama yang mendominasinya. Batu dan logam. Batu permata sebenarnya sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi. Lalu bahan campuran antara lainnya adalah kayu, logam, dan sebagainya. Dalam pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus yaitu alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu, dan sebagainya. Logam juga dapat digunakan sebagai pembuatan produk kerajinan. Bahan campurannya adalah rotan, kain, batu, dan sebagainya. Alat khusus yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan logam yaitu alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang, dan sebagainya. Lalu plastik merupakan material yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sekarang ini. Banyak kegunaan plastik yang dapat digunakan, yaitu salah satu contohnya sebagai pembungkus makanan. Bahan campurannya adalah kayu, kain, logam. Lalu dalam pembuatan kerajinan plastik tidak membutuhkan alat khusus, karena biasanya alat yang digunakan adalah gunting. Namun jika ingin dicetak atau digiling, harus menggunakan alat khusus. Lalu kayu yang dihasilkan dari negara kita memiliki banyak jenisnya yaitu kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan jenis lainnya. Kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat, ataupun juga dengan teknik tempel atau sambung. Pembuatan kayu tidak membutuhkan alat khusus karena biasanya menggunakan pahat, amplas, gergaji kayu, dan sebagainya. Lalu keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu kramos yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah melalui proses pembakaran. Pemilihan tanah liat harus disesuaikan dengan pembuatan produk kerajinan seperti tanah liat stoneware dengan bakaran suhu 1300 derajat Celcius, tanah liat merah dengan bakaran suhu hingga 1000 derajat Celcius.
Bahan campurannya adalah kulit, kain, logam, dan sebagainya. Pembuatan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Alat yang digunakan yaitu butsir, roll, spons, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kemasan. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas, meskipun yang dibuat adalah kemasan, namun perlu difikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang namun dapat digunakan kembali oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam saya menjelaskan. Semoga membantu dan terima kasih.